Singkirkan pikiran jahat sebelum menjadi perilaku. Ya. Emil, tolong di-mute Pak Emil. Singkirkan pikiran jahat sebelum menjadi perilaku. Ini berarti asumsinya bahwa pikiran kita itu akan mempengaruhi perilaku kita. Padahal menurut teori kan bisa juga pikiran kita mempengaruhi perilaku, bisa juga sebaliknya perilaku kita mempengaruhi pikiran. Tapi yang lebih kita pakai untuk pembinaan kepribadian itu kita mulai dari pikiran dulu. Ya. Dulu sudah pernah kita bahas misalnya bahwa ketika ada rangsangan suatu kejadian atau situasi di sekitar kita, lalu kita menangkapnya, yang kalau orang Arab, Imam Ghazali menyebutnya khoter, ya, ada kesan. Kemudian kesan itu kita coba interpretasikan, kita berinterpretasikan dengan pertimbangan-pertimbangan menggunakan bahan-bahan yang kita ada. Lalu kita mencapai sampai suatu kesimpulan. Kesimpulan itu kita pakai sebagai bekal untuk membuat keputusan. Setelah kita membuat keputusan, lalu kita melaksanakan suatu pekerjaan atau suatu program. Jadi sebelum kita melangkah merupakan dengan berupa kegiatan-kegiatan, kita itu sudah mengalami proses berpikir yang panjang. Panjang kalau kita uraikan satu persatu, tapi itu hanya membutuhkan sepersekian detik. Tergantung orangnya yang sudah terbiasa berpikir, itu sepersekian detik sudah bisa mengambil keputusan. Tapi yang belum terlatih sampai berjam-jam, kadang-kadang berhari-hari nggak sampai ke keputusan-keputusan, akhirnya gelisah. Tapi alhasil saya hanya memberikan gambaran bahwa kita itu memulai tindakan itu dengan pikiran dulu. Di dalam pikiran itu kita ada proses itu melibatkan bahan-bahan yang kita punya, termasuk yang kita simpan di dalam memori, terus kemudian pengetahuan yang kita pelajari dan sebagainya, mengambil keputusan kita ambil tindakan, action. Nah, sebelum action itu kita mempunyai niat. Niat itu adalah keputusan yang kita ambil bareng dengan awal dari kegiatan. Seperti kita sholat, nah itu niatnya itu keputusan akhir yang kita nyatakan dalam hati berbarengan dengan awal tindakan. Nah, tindakan kita kayak apa itu sangat dipengaruhi pikiran kita tadi. Kalau pikiran kita jahat, maka manifestasi dari itu adalah pekerjaan-pekerjaan atau tindakan-tindakan yang jahat. Tapi kalau di pikiran kita itu lebih didominasi nuansa kasih sayang, maka apapun yang kita omongkan, apapun yang kita lakukan itu mencerminkan kasih sayang yang ada di dalam pikiran kita. Oleh karena itu membentuk pola pikir itu sangat penting. Ya, jadi seringkali sikap batin kita, yang sering orang juga menyebut attitude, ya, sikap batin kita itu mempengaruhi perilaku yang sering disebut behavior, dan kadang-kadang sebaliknya perilaku mempengaruhi sikap batin. Kalau kita sholat, posisi berdirinya itu posisi yang bersandar misalnya, atau mengandalkan kaki satu misalnya, itu nanti hati kita juga akan terpengaruh, sholatnya menjadi ogah-ogahan, nggak serius. Nah, itu timbal balik ada semacam itu. Nah, kalau kita mau membina kepribadian anak-anak kita kirim di pesantren. Di pesantren itu
diberi pelajaran-pelajaran untuk membangun pola pikir, tapi sekaligus dibiasakan untuk mempraktekkan teori tadi. Misalnya, setiap adzan semua santri harus menuju ke masjid. Ya mungkin perlu karena anak-anak itu kan macam-macam dan ya namanya anak-anak, maka perlu ada orang-orang yang opera-opera. Ayo masjid, masjid, masjid. Nah itu nanti kalau sudah terbiasa nanti akan membentuk kepribadiannya berbarengan dengan pola pikir yang terbangun tadi. Nah kita pagi ini membahas sisi negatifnya pola pikir. Kalau ada misalnya kita itu, ya saya punya asumsi bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu itu sudah punya keinginan membangun karakter yang baik, itu saya punya keyakinan itu. Tapi kan kadang-kadang ada selintas keinginan melakukan suatu yang dalam tanda kutip yang jahat. Jahat itu bisa jahat kepada orang lain, bisa jahat pada diri sendiri. Ya. Jahat pada diri sendiri misalnya lagi stres kemudian minum whisky, itu jahat pada diri sendiri. Gitu ya. Jadi jahat itu bisa pada orang lain, bisa jahat pada diri sendiri. Nah, kadang-kadang itu suka muncul pikiran jahat. Dan kalau kita pelajari lagi, misalnya kalau kita punya keinginan kok tidak terturuti, maka itu akan muncul kekecewaan atau bahkan dendam yang nanti menjadi permusuhan. Nah, kayak seperti itu. Sebelum menjadi tindakan berantem, kita stop dulu. Jangan sampai muncul rasa dendam, jangan muncul rasa kecewa, jangan muncul rasa benci. Nah, karena perasaan-perasaan negatif tadi itu akan mempengaruhi perilaku kita yang negatif. Kalau itu merugikan orang lain, kita seringkali menyebutnya kejahatan. Ya. Nah, yang dimaksud dengan sikap batin adalah pikiran dan perasaan seseorang, perasaan kita dalam kaitannya dengan situasi atau peristiwa yang terjadi baik pada diri sendiri maupun lingkungan. Saya ulang, pikiran kita atau perasaan kita dalam kaitan dengan situasi yang ada, baik situasi itu di dalam diri kita sendiri atau di luar diri kita sendiri. Lalu kita punya sikap yang seolah-olah kita tuh siap merespon. Ya. Sikap yang seolah-olah merespon. Sikap seolah-olah merespon itu akan kentara sekali kalau kita ngomongnya olahraga. Misalnya, kalau mau main badminton, posisinya harus begini, kakinya harus yang satu di depan, yang satu di belakang dan sebagainya. Yang kira-kira nanti ada bola datang di depan, maka mudah lompat ke depan. Kalau ada bola ke belakang, maka juga mudah mundur. Nah, sikap itu kalau yang olahraga itu sudah sangat dekat antara pikiran, perasaan dengan action. Jadi tekanan saya adalah bahwa sikap batin itu sudah mengantisipasi apa yang akan saya hadapi. Kalau dia cara duduknya, cara berdirinya seperti itu, maka dia akan memukul bola arahnya ke sana. Itu sudah antisipasi. Nah, begitu pula kalau kita membangun pola pikir, kita sudah bisa mengantisipasi what may happen. Jadi, saya ulang, sikap batin itu pemikiran dan perasaan dalam kaitannya dengan situasi atau peristiwa yang terjadi atau akan terjadi di sekitarnya atau bahkan di dalam diri sendiri. Sedangkan perilaku, yang sama dengan perilaku adalah pola tindakan yang dilakukan baik dengan sadar maupun tanpa kesadaran oleh seseorang atau oleh kita sendiri sebagai respon terhadap keadaan atau peristiwa yang terjadi pada diri sendiri maupun sekitarnya. Jadi begitu ada misalnya
Kalau kita itu ada rasa sombong bahwa harga diri kita tinggi, maka kalau ada orang yang ngeritik kita, orang ngeritik itu sama dengan menganggap kita bodoh. Kalau kita punya harga diri yang terlalu tinggi, maka ada orang ngeritik, kamu nganggap aku bodoh ya. Nah, terus dia siap untuk merespon, menangkis omongan itu. Itu semacam itu. Kalau orang yang suka berantem, itu kesombongan itu makin kentara. Cara berjalannya misalnya petentang-petenteng, tangannya suka mengepal siap untuk memukul dan sebagainya. Dadanya dibusungkan, ini dadaku, mana dadamu, nah, misalnya semacam itu. Itu akan kentara kalau kita terlatih, terutama seperti ini Bu Cici ya. Bu Cici memang bidangnya itu akan bisa melihat orang ini sombong atau tidak. Maka kita perlu membangun kepribadian kita sehingga jangan sampai ada perasaan-perasaan negatif yang muncul, karena perasaan negatif yang muncul itu bisa diekspresikan dalam tindakan yang tidak baik. Nah, kita orang yang beriman diharapkan selalu menjaga dua-duanya, menjaga sikap batin yang baik dan juga menjaga supaya action yang kita lakukan itu baik. Itu ciri khas orang mukmin. Sehingga kita itu dengan harapan kalau kita tuh sikap batin kita baik, responnya baik, maka kita hidup ini selamat di dunia maupun di akhirat. Ya, gambaran itu bisa kita pelajari di surat 13 ayat 29. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman, iman itu kan percaya kepada Allah, percaya kepada para utusan dan sebagainya. Itu berarti tataran pikiran. Di pikirannya itu didasari dengan keimanan. Wa amilus solihat, dan mereka berperilaku yang baik. Jadi pikirannya baik, tindakan-tindakannya juga baik. Orang yang semacam itu tubalahu. Mereka akan bahagia. Di dunianya bahagia. Wa husnu ma'ab, dan besok di akhirat mendapatkan tempat kembali yang baik. Berarti kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, caranya dijaga. Pola pikir kita, attitude kita dijaga, dan behavior kita dijaga. Ini kalau orang barat kan lebih memperhatikan amilus solihatnya, sehingga kita kalau bilang tuh orang itu tidak manner, itu actionnya. Nah, kita harus lebih dalam lagi dan lebih awal lagi, lebih hulu lagi. Kita bangun mulai dari pola pikir berdasarkan keimanan. Ya. Mempelajari sikap batin atau perkembangan pola pikir kita sendiri itu sangat penting, karena Allah itu selalu memonitor pikiran kita. Jadi Allah memonitor kita itu tidak hanya action saja, juga dimonitor pikiran kita. Kita mikir baik, Allah tahu, mikir buruk, Allah tahu. Itulah sebabnya di Al-Quran itu Allah bisa mengungkapkan. Tuh lihat tuh, orang itu ngomong begitu, tapi hatinya begitu. Mereka mengaku bahwa, wah aku mau pulang dari perang, aku mau pulang karena rumahku kosong. Padahal tidak kosong. Jadi terus dikemukakan oleh Allah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad, itu hanya takut perang aja, takut mati, lalu mereka tuh diserter gitu, meninggalkan peperangan. Itu diungkapkan oleh Allah, karena Allah tahu semacam itu. Nah, kalau kita kan tahunya hanya lahiriah. Enggak kok, dia ada keperluan ini. Iya, tapi Allah mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Karena itu kita sadari bahwa perkembangan pikiran kita apapun itu selalu dimonitor oleh Allah. Ya. Bahkan seringkali untuk menilai apakah suatu perbuatan seseorang
itu merupakan kejahatan atau bukan, kita perlu mengetahui pikiran apa yang melatar belakangi perbuatan itu. Ya, kalau kita misalnya ya melakukan sesuatu, latar belakangnya apa? Orang lain berbuat sesuatu, latar belakangnya apa? Ekstrimnya, kalau ada orang jatuh dari atas menjatuhi orang lain, itu kejahatan apa bukan? Itu yang dimulai dari kemauan itu sengaja atau tidak. Sengaja atau tidak? Sengaja itu kan pekerjaan hati. Nah kalau sengaja, berarti itu kejahatan, kriminal. Tapi kalau nggak sengaja, ya itu bukan kriminal. Nah, misalnya menjatuhi orang yang kejatuhan mati. Nah, kriminal apa enggak? Tergantung isi hatinya. Nah Allah juga menyatakannya seperti itu di surat 33 ayat 5 di bagian tengah. Seringkali begini, Allah membicarakan satu konteks tertentu, tapi di tengah-tengah statementnya Allah itu ada pernyataan yang sifatnya general. Nah, kalau sifatnya general, maka kalimat yang general itu bisa kita terapkan untuk kasus-kasus yang general. Ayat ini konteksnya itu orang-orang pada zaman itu kalau memanggil anak angkat itu dinisbatkan atau binnya itu kepada bapak angkat, bukan kepada bapak biologis. Nah, itu oleh Allah nggak boleh. Harus kembali ke bapak biologisnya. Nah, itu makanya saya mencoba menerapkan itu. Istri saya namanya Fauziah. Saya tidak ingin mengubah namanya dia menjadi Fauzah Rikza. Aku bukan bapaknya kok. Nah, terus tetap dia Fauziah Amin, Fauziah binti Amin. Nah, ini kalau orang Islam semacam itu. Kalau orang bukan Islam atau budayanya bukan Islam, biasanya nama istri ngikuti nama suami. Sampai suaminya sudah meninggal atau sudah cerai pun tetap memakai nama suami. Padahal seringkali mantan istri itu kesal sekali dengan mantan suaminya tadi, tapi nempelnya sudah terlanjur sudah terlanjur nempel di situ. Nah, ini Allah memberikan pelajaran harus kepada bapaknya sendiri. Ini konteksnya. Ya, tapi di dalam kalimat yang konteksnya anak angkat dan bapak angkat itu, Allah memberi statement general, walaisa alaikum junahum fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Tidak dosa bagi kamu kalau kalian itu keliru. Keliru itu artinya tidak sengaja. Tidak sengaja mungkin misalnya bayi ditemukan di jalanan, kemudian dibawa ke rumah sakit, lalu diadopsi, lalu orang hanya kira-kira saja ini anaknya si A. Mungkin salah, ya. Tapi kesalahan yang tidak sengaja itu tidak apa-apa. Yang jadi dosa itu walakin ma ta'ammadat qulubukum, apa yang disengaja oleh hatimu, oleh pikiranmu. Wa kana Allahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jadi Allah membuat peraturan yang ketat. Tapi tidak selalu harus seperti itu. Dalam keadaan tertentu aturan itu bisa fleksibel. Ya kalau nggak tahu gimana, ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Nanti menyebutnya Fulan bin Fulan. Misalnya Sutarto bin Fulan. Kok Fulan? Ya Fulan itu seseorang yang kita tidak tahu namanya. Ya. Untuk menjaga dan membangun perilaku yang baik, kita biasakan mengendalikan pikiran yang baik. Sehingga pikiran tersebut bisa memotivasi kita untuk berperilaku yang baik. Jika muncul pikiran yang buruk, cepat-cepat kita singkirkan pikiran buruk tersebut. Agar tidak keburu muncul menjadi perilaku yang buruk. Meskipun kita itu kan punya hawa nafsu. Meskipun hawa nafsu kita mendorong kuat sekali.
Kalau pikiran kita dibekali dengan keimanan yang kokoh, maka pikiran tersebut akan sanggup menghalangi munculnya tindakan yang menyimpang. Ya. Misalnya ya, keinginan itu kuat karena pergaulan misalnya. Jadi kalau saya sebagai wartawan itu kan sering-sering kali itu wawancara dengan orangnya itu misalnya di pengusaha internasional, kemudian dikasih minuman. Kebetulan di meja itu tersedia ada bir, ada whisky. Nah, saya dengan teman-teman wartawan melihat itu kan, wah ini gratis nih. Kalau aku nyobain ini nggak usah beli dan menjadi tahu. Nah, itu kan karena barangnya sudah ada di depan, lalu itu kita termotivasi untuk melakukan itu. Nah, kalau iman kita kuat, kita bisa cut, enggak, aku tidak ingin itu. Itu tidak halal. Nah, kalau minuman itu masih gampang. Yang lebih sulit itu nafsu birahi. Kalau tadi minuman sudah disodorkan di depan, di meja di depan kita. Nah, nafsu birahi juga begitu. Kalau itu sudah disodorkan di depan kita, itu ngeremnya lebih sulit. Ya, kalau itu ngeremnya lebih sulit, pahalanya besar. Ya. Pahalanya besar. Kalau orang bisa menahan diri sampai dia tidak melakukan itu, padahal dorongan itu sudah kuat. Ya, saya mengatakan nafsu birahi itu ada contoh yang luar biasa. Nabi Yusuf, dia di kamar bersama dengan wanita yang cantik dan mempunyai kedudukan. Wanita itu sudah menutupi pintu-pintu. Ghallaqatil abwab. Dia mau menutup pintu-pintu. Terus, hai talak. Come here. Come on. Gitu. Hai talak. Terus, jawabannya apa? Aku takut kepada Allah. Enggak. Lalu Nabi Yusuf pergi, masih dikejar oleh wanita itu. Karena kejarnya itu sampai narik-narik bajunya. Karena kuatnya tarik-menarik sampai bajunya sobek. Nah, orang yang pikirannya itu sudah terpengaruh begitu kuat sehingga dia termotivasi untuk melakukan suatu perbuatan yang buruk, kok dia bisa menahan diri, pahalanya besar. Ya. Ini saya kutipkan satu hadis. Rasulullah mengatakan bahwa besok ada 7 kelompok orang yang ketika di padang mahsyar itu luas sekali, tidak ada pepohonan. Jadi berarti tidak ada tempat berteduh. Tapi ada 7 kelompok yang di dalam suasana seperti itu mereka mendapatkan teduhan. Dan yang bisa memberi teduhan hanya Allah. Nah, kalau di sini kita pakai payung begitu ya. Ini tuh nggak ada payung. Mana pabriknya? Nggak ada. Terus Allah membuatnya gimana? Gampang. Awan saja digerakkan ke sana. Jadi awan ini bayangannya meneduhkan orang-orang yang termasuk kelompok 7 tadi. Ya. Jadi bagi Allah semua itu gampang. 7 itu untuk meringkas pembicaraan, salah satu diantaranya adalah warajulun ta'adhum ra'atun dhatu mansib wa jamalin. Dan seseorang yang diajak oleh wanita yang cantik sekali dan mempunyai posisi terkemuka di dalam masyarakat. Tapi laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Jadi yang bisa mengendalikan itu pikiran, attitude. Maka membangun pikiran itu sangat penting. Membangun dengan dasar keimanan. Ya. Ada yang 6 yang lain itu ada, cuma keterbatasan waktu saya tidak sebutkan, mohon maaf. Mari kita pelajari hal-hal yang bisa mempengaruhi atau memunculkan pikiran yang buruk. Dan sekaligus
usaha apa yang bisa kita gunakan untuk mencegahnya. Misalnya, seringkali di pikiran kita tuh ada keinginan yang melebihi kapasitas diri. Melebihi kapasitas diri. Misalnya, kemampuan memproduksi barang atau kemampuan untuk mendapatkan uang dalam jumlah tertentu itu seringkali keinginan kita melebihi kapasitas kita. Kalau bikin pabrik ya bisanya hanya membuat 100 biji satu bulan. Nah, kalau pabrik nggak bisa dipaksakan. Tapi kadang-kadang orang memaksakan ingin duit, padahal dia gajinya itu terbatas. Tapi dia kepingin dalam waktu pendek mempunyai duit yang banyak. Maka dia terdorong untuk memperoleh duit tadi melebihi kapasitasnya. Kapasitas itu artinya yang halal, ya, yang halal yang pakai prosedur yang benar. Lalu